Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hafsah Dalemunte. Di sini saya akan membahas tugas kelompok pertemuan ke-13 analisis laporan keuangan dengan materi analisis kebangkrutan. Poin pertama, laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang dari segala macam transaksi yang berkaitan dengan uang, baik itu dari pembelian maupun penjualan, baik itu tunai maupun kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu, tergantung dengan kebijakan dari perusahaan tersebut. Bisa dilakukan sebulan sekali atau dalam 1 tahun sekali. Ada juga perusahaan yang menggunakan keduanya. Analisis keuangan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Poin yang kedua adalah kebangkrutan. Kebangkrutan adalah suatu ketidakmampuan yang dinyatakan secara legal oleh individu ataupun organisasi untuk membayar kreditur mereka. Selanjutnya, indikator kebangkrutan. Jika kita lihat dari indikator eksternalnya, itu dapat ditinjau dari pasar keuangan. Jika kita lihat dari indikator internalnya, dapat kita tinjau dari aliran kas perusahaan, strategi pemasaran, dan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah metode kebangkrutan. Metode yang kami gunakan adalah metode Altman-Z-Score. Metode ini merupakan suatu formula untuk mengukur potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Dalam perusahaan jasa, metode Altman-Z-Score ini dirumuskan sebagai berikut. Z-Score sama dengan 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 6,72 dikali X3 ditambah 1,05 dikali X4 dengan ketentuan jika melebihi 2,6 maka perusahaan dalam kondisi aman tidak bangkrut atau non-bankrupt. Jika 2,6 sampai dengan 1,1 maka perusahaan dalam keadaan ragu-ragu atau gray area. Pada masa ini, perusahaan harusnya mencari strategi untuk kembali ke masa aman. Jika kurang dari 1,1, maka perusahaan mengalami kebangkrutan atau bankrupt. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal. Data analisis di skor yang kami gunakan adalah data laporan keuangan PT Teman pada tahun 2018-2019 yang bergerak pada bidang pengiriman barang. Perhitungan di sini akan kami lakukan secara bertahap. Sekedar informasi bahwa data dari laporan keuangan PT Teman ini adalah data yang kami umpamakan dan kami rancang sendiri. Pada slide ini kami menampilkan laporan keuangan PT Teman pada tahun 2018 dan tahun 2019 setelah diringkas. Pada slide ini dapat dilihat dengan jelas akun-akun yang tertera pada neraca maupun laba rugi beserta dengan nilainya pada tahun 2018 dan tahun 2019. Tapi di sini saya tidak akan membacakan akun-akun dan nilainya yang tertera dikarenakan di setiap perhitungan nanti laporan keuangan PT Teman tahun 2018 dan tahun 2019 ini akan tetap ditampilkan. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perhitungan, maka dalam setiap akun-akun pada laporan keuangan PT Teman yang masuk ke dalam perhitungan, kami tandai dengan warna kuning. Baiklah, kita masuk kepada perhitungan yang pertama, yaitu X1 dikali 6,56. Akun yang pertama adalah aset lancar. Kita rumuskan sebagai A pada tahun 2018 sebesar 1.125, pada tahun 2019 sebesar 1.100. Akun yang kedua adalah utang lancar. Kita rumuskan sebagai B. Pada tahun 2018 sebesar 800, pada tahun 2019 sebesar 740. Akun yang ketiga adalah working capital. Kita rumuskan sebagai C sama dengan A dikurang B, yaitu aset lancar dikurang utang lancar. Pada tahun 2018 sebesar 425, pada tahun 2019 sebesar 360. Seterusnya total aset. Kita rumuskan sebagai D. Pada tahun 2018 sebesar 2.825, pada tahun 2019 sebesar 2.950. Kemudian working capital dibagi total aset. Kita rumuskan sebagai E sama dengan C per D. Dengan hasil pada tahun 2018 sebesar 0,15, pada tahun 2019 sebesar 0,12. Kemudian poin atau hasil dari X1 dikali 6,56 kita rumuskan sebagai F sama dengan E dikali X1. E merupakan hasil dari working capital dibagi dengan total aset dikalikan X1 yaitu 6,56. Menemui hasil pada tahun 2018 sebesar 0,98, pada tahun 2019 sebesar 0,78. Masuk ke perhitungan kedua, yaitu X2 dikali 3,26. Akun yang pertama adalah saldo laba.
kita rumuskan sebagai G pada tahun 2018 sebesar 600, pada tahun 2019 sebesar 570. Berikutnya total aset kita rumuskan sebagai D pada tahun 2018 sebesar 2.825, pada tahun 2019 sebesar 2.950. Kemudian retainer earning atau saldo laba dibagi dengan total aset. Kita rumuskan sebagai H sama dengan G dibagi D. Pada tahun 2018 sebesar 0,21, pada tahun 2019 sebesar 0,19. Kemudian poin atau hasil dari X2 dikali 3,26 kita rumuskan sebagai I sama dengan H dikali X2, yaitu hasil dari retained earning atau saldo laba dibagi dengan total aset dikalikan dengan 3,26 menemui hasil pada tahun 2018 sebesar 0,68, pada tahun 2019 sebesar 0,61. Masuk ke perhitungan yang ketiga, yaitu X3 dikali 6,72. Akun yang pertama adalah laba sebelum pajak. Kita rumuskan sebagai J pada tahun 2018 sebesar 262, pada tahun 2019 sebesar 290. Akun yang kedua yaitu beban bunga. Kita rumuskan sebagai K pada tahun 2018 sebesar 38, pada tahun 2019 sebesar 50. Yang ketiga, EBIT. Kita rumuskan sebagai L sama dengan J ditambah K, yaitu laba sebelum pajak ditambah beban bunga, sebesar 300 pada tahun 2018 dan 340 pada tahun 2019. Kemudian total aset kita rumuskan sebagai D pada tahun 2018 sebesar 2.825, pada tahun 2019 sebesar 2.950. Kemudian EBIT dibagi total aset kita rumuskan sebagai M sama dengan I dibagi D, L dibagi D. Pada tahun 2018 sebesar 0,10, pada tahun 2019 sebesar 0,11. Poin atau hasil dari X3 dikali 6,72 kita rumuskan sebagai N sama dengan M dikali X3, atau hasil dari EBIT dibagi total aset dikalikan dengan 6,72 menemui hasil pada tahun 2018 sebesar 0,67, pada tahun 2019 sebesar 0,73. Masuk ke perhitungan yang terakhir, yaitu X4 dikali 1,05. Akun yang pertama adalah BVOE atau total ekuitas. Kita rumuskan sebagai O pada tahun 2018 sebesar 1.525, pada tahun 2019 sebesar 1.470. Akun yang kedua adalah utang lancar. Kita rumuskan sebagai B pada tahun 2018 sebesar 800, pada tahun 2019 sebesar 740. Akun yang ketiga adalah utang tidak lancar. Kita rumuskan sebagai P pada tahun 2018 sebesar 500, pada tahun 2019 sebesar 740. Kemudian BVOD atau total kewajiban. Kita rumuskan sebagai Q sama dengan B ditambah P atau utang lancar ditambah utang tidak lancar sebesar 1.300 pada tahun 2018 dan 1.480 pada tahun 2019. Kemudian E per TD kita rumuskan sebagai R sama dengan O per Q atau total ekuitas dibagi total kewajiban. Pada tahun 2018 sebesar 1,17, pada tahun 2019 sebesar 0,99. Kemudian poin atau hasil dari X4 dikali 1,05 kita rumuskan sebagai S sama dengan R dikali X4 atau total dari pembagian total ekuitas dan total kewajiban dikali dengan 1,05 menemui hasil pada tahun 2018 sebesar 1,25 dan pada tahun 2019 sebesar 1,03. Pada slide ini kami menampilkan keempat perhitungan beserta dengan laporan keuangan PT Teman pada tahun 2018 dan tahun 2019. Di sini kami juga menampilkan hasil dari perhitungan metode analisis Altman-Ziskor, yaitu dengan rumus Z sama dengan F ditambah I ditambah N ditambah S. Dengan hasil pada tahun 2018 sebesar 3,55 dan pada tahun 2019 sebesar 3,15. Sesuai dengan ketentuan yang sudah dibahas di awal dan di sini akan saya ingatkan kembali, jika melebihi 2,6 maka perusahaan dalam keadaan aman. Jika 2,6 sampai dengan 1,1 perusahaan dalam gray area.
Jika kurang dari 1,1, maka perusahaan dinyatakan bangkrut. Sesuai dengan ketentuan yang sudah dibahas di awal dan di sini akan saya ingatkan kembali, jika melebihi 2,6 maka perusahaan dalam keadaan aman. Jika 2,6 sampai dengan 1,1 perusahaan dalam gray area. Jika kurang dari 1,1 maka perusahaan dinyatakan bangkrut. Berdasarkan analisis kebangkrutan Altman Z-Score yang kita terapkan kepada laporan keuangan PT Teman tahun 2018-2019, sudah kita dapatkan hasil pada tahun 2018 sebesar 3,55, pada tahun 2019 sebesar 3,15. Nilai ini sudah melebihi dari ketentuan 2,6. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa PT Teman dinyatakan tidak bangkrut. Sekian penjelasan dan pembahasan saya mengenai tugas kelompok pertemuan ke-13 tentang analisis kebangkrutan menggunakan analisis Altman Z-Score pada laporan keuangan PT Teman tahun 2018 dan tahun 2019. Jika ada kesalahan pada penjelasan, penyampaian, ataupun perhitungan yang kami buat, kami mohon maaf dan kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman sekalian agar kami dapat mengetahui letak kesalahan kami dan memperbaikinya. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa laporan keuangan yang kami gunakan adalah laporan yang kami andai-andai ataupun kami rancang sendiri. Kami berharap dan kami yakin bahwa penjelasan mengenai analisis kebangkrutan dengan metode Altman Z-Score ini dapat berguna pada kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.